data science dan artificial intelligence, konsep, teori, teknik, tool, dan aplikasi. Dalam session ini akan dibahas pengertian tentang data science dan artificial intelligence, hubungan antara data science dan artificial intelligence, konsep, teori, teknik, dan tool dari data science dan artificial intelligence, aplikasi data science dan artificial intelligence, peluang pengembangan iptek dan bisnis yang berbasis data science dan artificial intelligence, dan penutup. Jadi sebagian daripada slide-slide ini diambil dari webinar Articom mengenai artificial intelligence dan data science. Kita masuk saja dengan pengertian data science dan artificial intelligence. Data science itu merupakan bidang antardisiplin, jadi bidang dari berbagai disiplin, bisa dari kedokteran, para bisnis, pertanian, dan sebagainya. Nah, bidang-bidang ini akan menggunakan apa yang akan dipergunakan, yaitu metode saintifik. Metode saintifik lalu diproses dengan menggunakan algoritma dan sistem untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan knowledge dan insight, untuk mendapatkan pengetahuan dan ide-ide, wawasan, baik itu datanya terstruktur maupun tidak terstruktur. Data semua, jadi di sini data terstruktur dan data unstruktur semua bisa dipergunakan sebagai data, baik itu suara, gambar, video, kegiatan sehari-hari dan sebagainya, Itu tidak hanya data yang terstruktur yang ada di database dalam bentuk bilangan atau binary, tapi dalam bentuk gambar, video, dan sebagainya itu juga sudah bisa dipergunakan sebagai data. Data science ini berkaitan erat dengan yang namanya data mining, machine learning, dan big data, karena kemampuan daripada data science ini ada di data. Bagaimana kita mendapatkan data, bagaimana kita mendapatkan emas dari tumpukan data, Ini kita bergunakan data mining. Lalu bagaimana mengolahnya? Itu dengan menggunakan machine learning. Dan bagaimana kita mendapatkan data sebanyak mungkin? Itu dengan menggunakan big data. Jadi di sini data science, semakin banyak data, dia akan menjadi semakin tinggi tingkat akurasi yang diinginkan. Data science ini deal dengan data yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Jadi hampir semua data bisa dipergunakan. Bidang ini itu akan melibatkan proses-proses yang dinamakan dengan cleansing. Jadi data dibersihkan dulu, dari data-data yang kotor, data-data yang salah diperbaikin, di cleansing, lalu di preparation, dan akhirnya dilakukan analisis data. Mengkombinasikan programming, baik itu logical reasoning, matematik, juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan statistik. Jadi bisa dikatakan bahwa data science itu merupakan suatu umbrella dari beberapa teknik yang dipergunakan untuk mengekstrak informasi, untuk memperoleh insight data. Jadi untuk memperoleh pengetahuan, ide-ide, Jadi dari perusahaan-perusahaan yang sedang berlangsung lama, dia tentunya akan memiliki data yang banyak tentang produksi, tentang customer, tentang karyawan, dan sebagainya. Dan itu dapat dipergunakan di dalam data science ini untuk mendapatkan knowledge dan insight daripada perusahaan tersebut. Dengan data-data lama itu yang hierarki, maka kita bisa mengetahui karakteristik daripada suatu perusahaan. Kita akan mengetahui misalnya market, pasar daripada perusahaan itu ada di mana, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, data science itu meliputi berbagai multidisiplin, baik itu statistik, baik itu AI, data mining, ada KDD, ada database,
ada dalam bentuk visualisasi, dan sebagainya. Data science diaplikasikan hampir di semua bidang ilmu, dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis dan ekonomi, pertanian, sosial, dan politik, dan juga lingkungan, dan juga yang lainnya. Sekarang apa itu artificial intelligence? Ya. Jadi artificial intelligence ini dari berbagai sumber yang diperoleh dapat dikatakan diantaranya adalah studi tentang bagaimana melatih komputer sehingga komputer itu dapat melakukan sesuatu seperti manusia, bahkan lebih baik dari manusia, karena manusia itu ada rasa lelah dan capek sehingga lengah, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat, sedangkan mesin dia tidak ada kata lelahnya. Teori dan pengembangan daripada sistem komputer dapat untuk melakukan tugas-tugas secara umum yang memerlukan kepandaian manusia, seperti misalnya visual perception, speech recognition, decision making, language translation, dan sebagainya. Kemampuan program komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar, ya. Ini merupakan cabang dari computer science yang menekankan pada pengembangan mesin kecerdasan, ya, berpikir dan bekerja seperti manusia. Apa saja yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence atau scope daripada artificial intelligence itu banyak, ya. Jadi di sini ada reinforcement, deep learning, supervised content classification, machine translation, dan sebagainya, image recognition, ya. Jadi ini termasuk vision misalnya. Jadi pada awalnya komputer itu hanya bisa mendapatkan data dari apa yang kita ketikkan dalam keyboard, ya, maka mesin itu sudah bisa memiliki mata, ya, karena dia mampu melihat vision, ya, bisa mengenal gambar, ya, bisa memahami bahwa itu adalah gambar manusia, gambar binatang, gambar kendaraan, mobil, atau sebagainya. Dia bisa melihat dan bisa berpikir, dan juga bisa berbicara, speak, ya, bisa mengenal kata, bisa mengenal bahasa, dan bahkan juga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, ya. Dan juga dipergunakan untuk planning, perencanaan dari suatu perusahaan ke depan, dan juga bisa dipergunakan untuk robot, sistem expert, ya. Jadi di sini artificial intelligence adalah teori dan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugasnya seperti layaknya manusia, seperti visual perception, speech recognition, yang mengenal bahasa, mengenal gambar, membuat keputusan, dan mentranslasikan bahasa di antara bahasa, seperti yang sudah pernah kita lihat jika kita pergi ke suatu negara di mana kita tidak mengerti bahasa tersebut, dan di negara itu tidak mengerti bahasa kita, maka kita bisa hanya dengan menggunakan smartphone, kita mengutarakan apa yang akan kita katakan ke dalam handphone, ke dalam smartphone tersebut, maka smartphone akan menerjemahkan ke dalam bahasa yang kita perlukan di mana negara yang kita kunjungi. AI di sini dapat berpikir seperti layaknya manusia berpikir, ya, karena dia mampu berbicara, membuat keputusan, mengenal, memvisualisasikan, mentranslasikan, dan sensing, ya. Dan ini dapat dilakukan semuanya oleh artificial intelligence. Bagaimana hubungan data science dan artificial intelligence, ya? Hubungan data science, big data, dan artificial intelligence bisa dilihat dalam diagram Venn seperti ini, ya. Jadi di sini ada overlap antara data science, big data, dan artificial intelligence, di mana ada sebagian data science dipergunakan oleh artificial intelligence, begitu juga dengan big data, dia sebagian menggunakan artificial intelligence dan data science, ya. Di dalam artificial intelligence itu ada machine learning, di dalam machine learning ada neural network, di dalam neural network lebih ke dalam lagi itu ada deep neural network atau deep learning, dan ini yang sedang saat ini
populer ya, deep learning. Data science memerlukan data terstruktur maupun juga tidak terstruktur untuk mendapatkan knowledge dan insight. Atau artificial intelligence itu memerlukan knowledge dan insight tersebut untuk berpikir dan belajar sebagaimana layaknya manusia berpikir dan belajar. Oleh karena itu, artificial intelligence memerlukan hasil komputasi dari data science untuk dikomputasi lebih lanjut, sehingga bisa digunakan untuk meniru bagaimana manusia berpikir dan belajar. Cara berpikir artificial intelligence ini dapat terus ditingkatkan dengan cara mengajarinya atau mentraining ya, dengan melakukan training dengan menggunakan data yang sebanyak mungkin. Semakin banyak datanya, maka mesin itu akan menjadi semakin pintar. Data itu bisa dalam bentuk terstruktur maupun semi terstruktur, bahkan tidak terstruktur. Data yang jumlahnya besar itu disebut dengan big data. Big data yang memenuhi istilah 5V yang bersifat heterogen. Jadi heterogen itu beragam ya, dengan berbagai macam sumber, dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam masa-masa waktu yang berbeda dan spasial yang beragam. 5V di sini dalam arti adalah volume, velocity, variasi, parity, kinetics ya. Paradigma pergeseran di dalam kita melihat data. Kalau zaman dulu ya masih zamannya menggunakan statistik, data itu terbatas ya, dan data itu homogen sifatnya ya. Bahkan data yang banyak itu kita tidak bisa menggunakan semuanya karena terbatas, karena waktu dan biaya biasanya diambil dalam bentuk sampel-sampel. Dalam arti sampel-sampel ini, kalau kita mengambil sampel, itu berarti ada data-data atau informasi yang kita tidak pergunakan secara percuma. Tapi di dalam big data, semua data itu bisa dipergunakan ya, heterogen. Masukkan semua tanpa ada yang dibuang ya. Itu perbedaan antara artificial intelligence dengan data science yang pada umumnya masih lebih dekat ke statistik ya. Jadi big data itu jumlahnya yang more messy ya, berantakan ya, tapi itu cukup baik ya. Jadi di dalam dunia yang baru kita dapat menganalisa lebih banyak data. Big data akan memberikan kita pandangan yang cukup jelas ya tentang subkategori, submarket yang sampelnya tidak dapat diakses ya. Jadi segala sesuatu bisa diakses, baik itu data dalam bentuk suara ya, dalam bentuk gambar, video dan sebagainya, itu semuanya bisa dipergunakan sebagai data. Dan yang skalanya besar ya, bahkan mempunyai tingkat ketidakakurasian yang tinggi ya, dalam arti adalah berantakan gitu ya, itu bisa dipergunakan juga sebagai data ya. Data itu adalah apa, tapi bukan mengapa ya. Jadi tantangan di dalam big data adalah, jadi di sini big data akan dapat mengubah sifat-sifat bisnis, market dan society yang selama ini dilakukan oleh para pebisnis ya. Nilai-nilai nanti akan bergeser dari infrastruktur yang awalnya fisik menjadi intangible seperti brand dan properti yang intelektual. Jadi big data di sini bisa dikatakan sebagai oil daripada digital ekonomi ya. Bahan bakar baru itu adalah berupa big data. Dengan adanya big data ini dan artificial intelligence, maka kita dapat mengantisipasi daripada serangan jantung daripada manusia, kriminalitas, perubahan iklim ya, pengembangan ekonomi dan lain-lain. Dengan adanya big data ini akan memperkuat hubungan daripada data science dan artificial intelligence. Sebuah organisasi yang mempunyai jumlah data yang sangat besar itu akan mendapatkan keuntungan kompetitif di dalam memainkan perannya di dalam bisnis. Dengan data yang banyak dan data yang besar dari sebuah organisasi,
maka perusahaan tersebut akan menjadi lebih akurat di dalam mendeskripsikan, memprediksikan, dan mempreskripsikan. Ya, jadi deskripsi dia bagaimana menggambarkan gambaran dari suatu perusahaan itu akan menjadi lebih akurat dengan jumlah data yang besar. Prediksi juga menjadi lebih akurat dan bisa melakukan preskripsi. Jadi preskripsi karena kita dapat memprediksi di masa yang ke depan, maka kita bisa mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam masa nanti. Data science, big data, dan artificial intelligence itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penggunaan model matematik untuk membuat algoritma untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mengklaster, mempredik, dan memproses data, ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan berarti. Jadi dari big data dengan data yang struktur dan tidak terstruktur, ya, dengan jumlah yang sangat sangat besar, digabungkan dengan data science, ya, yang memiliki berbagai macam model data analitik, data model, data atribut, data interpretasi, dan sebagainya, itu dicampurkan, dimasukkan ke dalam artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence ada mesin yang sangat penting yang dinamakan machine learning. Ya, jadi machine learning ini merupakan bagian daripada artificial intelligence. Machine learning menggunakan data science dan big data untuk belajar dan untuk belajar lagi. Konsep, teori, teknik, dan tool untuk data science. Pada dasarnya, data science itu mampu menggali dan mengekstrak knowledge dan insight seperti yang telah dikatakan di slide sebelumnya. Di dalam era digital ini, hampir semua kegiatan manusia, interaksi manusia dengan lingkungan dan lingkungannya itu sendiri, itu terekam dalam bentuk digital atau bisa didigitalisasikan sehingga menjadi data. Apapun kegiatan kita sehari-hari, setiap hari, setiap jam, setiap menit itu adalah data. Jadi dapat dikatakan bahwa everything is data. Data-data tersebut itu ada struktur-struktur tersembunyi yang harus kita dapatkan dengan cara menggunakan data mining, machine learning, dan artificial intelligence. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi data science untuk mengungkapkan struktur-struktur inherent atau hidden struktur tersebut menjadi knowledge dan insight dan berguna untuk kepentingan baik individu, pebisnis, atau lainnya. Segala sesuatu kegiatan kita itu dapat di-capture menjadi data untuk menjadi satu profile. Ya, misalnya hubungan kita dengan keluarga, anak, istri, dan semuanya, pendidikan, ya, lalu peliharaan kita, mesin, ya, friends, kegiatan olahraga apa saja yang kita lakukan, musik apa, ini akan memberikan suatu profile yang menggambarkan karakteristik daripada individu. Artinya adalah semua aktivitas yang kita lakukan itu dapat dijadikan sebagai data. Nah, ini adalah fakta data tiap hari, ya. Data itu baik data struktur atau tidak terstruktur, baik diskrit atau continuous, baik formal maupun informal, ya. Baik itu manusia atau mesin dan sebagainya, itu adalah dapat dipergunakan sebagai data dan dimasukkan semuanya, ya, dimasukkan semuanya ke dalam artificial intelligence, ya, lalu di sini dilakukan pengolahan. Nah, kuncinya adalah bagaimana cara mengolahnya, ya, untuk memberikan knowledge dan insight tadi. Ini adalah data science extract knowledge and insight dari big data, ya. Jadi bagaimana data science itu memperoleh knowledge dan insight dari big data. Big data ini diperoleh dalam bentuk medical science, social media, jurnal, satelit, e-commerce, TV, ya, sensor, ini masuk semua sebagai big data. Lalu dianalisiskan sehingga dia mampu memberikan knowledge dan insight, ya.
yang dapat dipergunakan di dalam bidang business intelligence, biodiversity trends ya, epidemic migration path, sampai prediksi cuaca yang ekstrim ya, sehingga jika kita mampu memprediksi cuaca bahwa misalnya minggu depan akan kemungkinan besar ada banjir, maka kita perlu menyiapkan agar banjir itu tidak menimbulkan banyak korban gitu kan. Teori data science ya, teori yang mendasari data science boleh dikatakan tidak ada yang berubah ya, sama sebenarnya. Ini adalah teori-teori lama ya, teori peluang, teori statistik, teori komputasi metrik, aljabar linear, kalkulus, fungsi dan sebagainya. Ini adalah teori-teori lama ya, yang dengan tersendirinya, dengan kemampuan komputer yang besar, volume data yang besar dan heterogen, itu bisa terkumpul dengan cepat, serta ditambah dengan bahasa pemrograman yang canggih yang menjadikan data science itu menjadi semakin powerful. Data science menjadi semakin menarik dan penting dengan hadirnya big data, computing power, IoT, blockchain, artificial intelligence, dan lain-lain. Teknik yang dipergunakan untuk data science ini adalah teknik yang umum, yang terutama di dalam bidang statistik. Ini adalah bukan hal yang aneh ya, untuk orang statistik atau matematik ini sudah menjadi ilmu yang biasa. Teori-teori ini nanti ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan memprogram, terutama dengan bahasa statistik atau bahkan juga menggunakan artificial intelligence dengan menggunakan bahasa yang populer akhir-akhir ini adalah bahasa Python. Nah, inilah tool yang dipergunakan di dalam menganalisa big data. Ya, jadi toolnya sebenarnya sudah banyak tersedia dan dalam bentuk open source bisa dipergunakan lebih cepat. Ya, jadi pemrograman menjadi lebih mudah dengan menggunakan library dan tool-tool yang tersedia. Ini bahasa yang umum dipergunakan di dalam artificial intelligence, umumnya ada khususnya adalah machine learning ya. Jadi mengapa Python ya? Jadi ada 10 alasan mengapa kita belajar. Mengapa belajar Python? Itu adalah pertama, mudah digunakan ya. Extensive support library ya, didukung oleh berbagai macam library ya, sangat powerful yang jika dipergunakan untuk machine learning ya, dapat diperluas dan dapat di-embedded ya. Dan ini juga bisa dalam Raspberry Pi ya, jadi dapat dibuat dengan di dalam bentuk smartphone ya, speedy ya. Pengembangan web juga bisa dipergunakan dengan Python ya. Lalu scripting server side juga bisa, dan pemrograman yang ini aplikasi Python ya. Jadi Python itu mampu diaplikasikan dalam dunia web dan internet ya, dalam database access, networking, business application, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini ya peluang besar ya, jika Anda mempelajari Python, maka peluang pekerjaan itu akan sangat besar dan bergaji cukup menarik ya, bahkan sangat menarik. Salary untuk pengembang Python ya, ini salary untuk data scientist. Kenapa Python? Karena Python ini saat ini sudah menjadi bahasa yang sangat populer. Ini diambil dari spektrum E ya. Di sini dilihat bahwa Python itu sudah naik, yang awalnya itu Java di atas, dia sudah mengalahkan Java ya. Jadi dia mempunyai ranking 100 ya. Java itu sudah ada di bawahnya. Python itu mempunyai kesempatan jauh ke depan untuk dipelajari karena kemungkinan akan lebih banyak dipergunakan, apalagi yang berhubungan dengan artificial intelligence. Nah, ini library yang ada di Python ya. Ini ada NumPy ya, Jupyter, editornya ini Jupyter ya, library dan editornya ya. Di sini ada Matplotlib, Pandas dan sebagainya. Jadi karena dia open source ya, pengembangannya itu banyak. Konsep, teori, teknik dan tool artificial intelligence ya.
Konsep artificial intelligence pada dasarnya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh komputer untuk meniru sebagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Komputer bisa memiliki kecerdasan artifisial karena diajarkan terlebih dahulu oleh penciptanya, ya. Jadi di sini di dalam machine learning itu, agar mesin itu pandai, maka mesin itu harus di-training dengan data yang sebanyak mungkin. Semakin banyak datanya, maka mesin itu akan menjadi semakin pandai. Kemungkinan di dalam AI kita bisa melakukan embedding, ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk robot, hasil daripada trainingnya itu kita bisa embed ke dalam satu chip, sehingga tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar seperti database dan sebagainya. Itu tidak perlu. Hasil daripada training artificial intelligence atau machine learning ini itu dalam bentuk metrik, dan metrik itu bisa di-embedded atau ditanamkan ke dalam chip. Nah, ini pengertian artificial intelligence, ya. Jadi artificial intelligence itu bisa diarahkan dalam implementasinya dalam robot, ya, robot artificial intelligence. Bisa juga dalam bentuk sistem automation, ya. Tentunya kalau di Indonesia kalau robot ini, ya, tentunya kurang, ya, karena di Indonesia ini lebih banyak yang mencari kerja. Kalau para pekerjaan diganti dengan robot, nanti yang mencari kerja akan semakin berkurang, gitu, ya. Jadi mungkin pengembangannya akan lebih banyak ke dalam sistem automasi, ya. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kedokteran, ya, penerapan artificial intelligence itu ini bisa dalam bentuk robotik dan juga dalam bentuk automation, ya. Jadi umumnya robot menggantikan pekerjaan manusia yang sifatnya berulang, ya. Sedangkan sistem automation itu seperti misalnya sistem expert, ya, deep learning, machine learning, ya, digunakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, mengklasifikasi, memprediksi, mengambil keputusan, preskripsi, ya, dari berbagai permasalahan atau problem solving yang dihadapi. Pembahasan aplikasi artificial intelligence selanjutnya difokuskan ke dalam sistem automasi, yaitu machine learning. Ini ada 3 tipe artificial intelligence, ya. Ini ada dalam narrow, ya, narrow intelligence, general intelligence, dan super intelligence. Ini pembahasan yang lebih dalam lagi, jadi di skip saja, ya. Jadi teori dasar AI, ya, intelligent agent, ya, problem solving melalui searching, ya, knowledge presentation and reasoning, presentation and reasoning with uncertain knowledge, ya, machine learning and knowledge acquisition. Seperti biasanya untuk pelajari AI itu biasanya dalam bentuk heuristic, ya, support vector machine, neural network, Markov decision, natural language processing, ya. Ini adalah dasar-dasar daripada teknik artificial intelligence. Artificial intelligence dalam bentuk aplikasinya, ya, dia bisa dipergunakan untuk memprediksi, analisis prediksi, ya, bisa dipergunakan untuk speech, ya, membicara, ya. Lalu dia bisa membaca atau juga bisa membuat tulisan dalam bentuk kata-kata atau sebaliknya, gitu, ya. Lalu juga bisa mengenal gambar, ya. Lalu bisa juga NLP, ya, mengenal bahasa, ya. Dan sebagai sistem expert juga bahkan merencanakan, ya, optimasi dan juga dalam bentuk robotik. Teknik artificial intelligence itu machine learning, ya, NLP ini bahasa, ya, natural language processing, ya, ini automation and robotic, dan machine vision, ya. Tool-tool, ya, yang tadi sebenarnya sama, ya, tool-tool yang ada di dalam artificial intelligence, ada Python, Keras, TensorFlow, ya, dan sebagainya. Aplikasi data science dan artificial intelligence. Di dalam dunia bisnis, ya, untuk menentukan bisnis ke depan, ya, sudah tidak lagi berdasarkan hal-hal yang berbau klinik, ya. Bisa juga masih berbau statistik, tapi akan lebih baik jika
berdasarkan AI ya. Dan itu semua adalah dengan menggunakan data ya. Jadi bisnis itu didrive oleh data ya. Selain itu data juga mendrive proses mengambil keputusan. Jadi dalam hal mengambil keputusan itu harus akan lebih baik jika berdasarkan data-data yang ada ya. Dan untuk merevel struktur-struktur inherent, struktur-struktur yang tersembunyi ya, yang bisa memberikan knowledge, insight, manfaat bagi perusahaan tersebut ya. Jadi karena dari data-data yang ada yang banyak, dari data hierarki suatu perusahaan itu biasanya tersembunyi suatu knowledge ya, tersembunyi suatu sifat daripada perusahaan itu bagaimana ya, karakteristik daripada perusahaan itu bagaimana, itu sebenarnya dapat dibaca dari data-data perusahaan tersebut. Dan untuk mendapatkan juga insight bisnis baru. Nah, ini jadi aplikasi data science ya, bisa dalam bentuk finance, e-commerce, healthcare, gamenya sudah banyak dalam bentuk asal. Travel, energy ya, bahkan di sini otomasi ya, mobil tanpa supir ya. Jadi mobil itu bisa, kendaraan ya, itu bisa berjalan sendiri sesuai dengan tujuan dan arah yang kita inginkan tanpa terjadi kecelakaan di jalan ya. Ini data science dalam bidang e-commerce ya. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence maka kita bisa meningkatkan e-commerce kita ya. Kita bisa mengetahui kebutuhan daripada customer ya. Kita bisa mengetahui produk kita bagaimana ya, dapat mempengaruhi tren pasar dengan cara mengetahui perilaku pelanggan ya terhadap berbagai produk komersial dengan menerapkan analisa regresi misalnya ya, mempengaruhi customer dengan cara melakukan sentimen analisis ya terhadap suatu produk komersial dengan menggunakan teknik key means ya, misalnya dengan mengelompokkan customer ya. Dalam bidang healthcare ya, dalam dunia kesehatan kita, kalau kita berobat ke rumah sakit, kita harus mengisi data dalam jumlah banyak, lalu menunggu, mengantri dan sebagainya. Maka dengan AI itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Prinsip aplikasi AI ya di sini adalah sama dengan data science. Ya, hampir semua bidang kehidupan manusia juga mengaplikasikan AI ya. Berbeda dengan data science, di mana data science digunakan untuk membangun model ya. Model misalnya regresi, decision tree dan lain-lain dalam rangka menganalisis data, sedangkan AI ini menggunakan hasil analisis data sebelumnya tersebut dan dimasukkan ke dalam komputer untuk membantu ya pekerjaan manusia seperti melakukan identifikasi, klasifikasi, prediksi dan preskripsi ya. Jadi preskripsi itu bisa berupa pencegahan, misalnya memprediksi ini ada mahasiswa, diprediksi dia akan mengalami nilai yang kurang baik nantinya ya dengan data-data yang ada, maka dilakukan prescription yaitu pencegahan, misalnya dengan cara melakukan proses pembelajaran yang intensif agar mahasiswa tersebut terselamatkan dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Dasar teori dan teknik yang digunakan oleh data science dan AI itu hampir sama ya. Bedanya teori dan teknik untuk data science digunakan untuk mendapatkan new knowledge dan new insight, sedangkan teori dan teknik untuk AI itu digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dengan cara training. Ya, di sini sama aplikasi AI ya. Ya, seperti yang tadi dalam bidang healthcare, automobil, finance ya, edukasi dan sebagainya. Nah, bagaimana mesin learning itu bekerja ya? Jadi kalau pemrograman tradisional itu di sini ada rule ya. Rule-nya ini kita buat ya, rule-nya masuk, data ada, lalu dibuat programming berdasarkan rule-rule yang ada ya, maka akan terjawab answer. Nah, kalau di mesin learning kita tidak perlu ya ini. Pokoknya masukkan saja data dan answernya bagaimana. Misalnya mahasiswa kalau jam mainnya berapa, jam tidurnya berapa, maka IPK-nya berapa. Itu IPK jawaban. Ya, kalau IPK-nya 4,
gimana dia belajarnya sehari berapa jam, tidurnya berapa jam. Nah, itu masuk ke dalam machine learning sehingga itu menjadi rule. Nah, rule ini nanti yang akan dipergunakan ya. Rule ini dipergunakan ya jika kita mempunyai data mahasiswa yang baru, sehingga bisa dijawab apakah mahasiswa itu nantinya bisa mendapatkan nilai baik atau kurang baik. Ini 10 algoritma machine learning ya. Ada linear regresi, logistik, linear discriminant analysis, klasifikasi, bias, naive bias, nearest neighbor, dan sebagainya. Oke. Peluang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi bisnis berbasis data science dan artificial intelligence. Ya. Jadi pengembangannya ini sangat luas ya. Jadi karena dia multidisiplin ya, diperlukan orang-orang yang mempunyai ide ya. Tentunya orang dari ekonomi tentunya dia lebih banyak mengetahui permasalahan yang ada di ekonomi ya. Di kesehatan juga dia akan lebih mengetahui permasalahan yang ada di kesehatan. Dan di sini akan timbul ide ya. Nanti dari ide-ide ini dibentuklah model ya. Model bisnisnya bagaimana ya. Lalu dibentuk proses bisnis ya, lalu di sini buat algoritmanya, testing. Nah, ini sampai ya, ada programming ya, lalu memutar dia berbentuk cycling. Nah, ini merupakan bagian daripada pengembangan ya, pengembangan sistem. Nah, ini desain aplikasi daripada UMKM yang akhir-akhir ini banyak digalakan ya, di mana usaha UMKM yang adalah usaha masyarakat kecil. Nah, tentunya untuk mengenalkan UMKM terhadap AI ini memang agak sulit ya, tapi tentunya itu harus dikenalkan ya, supaya UMKM itu menjadi mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi. Ini dalam bidang ERP ya, jadi misalnya suatu perusahaan ada unit sales, distribusi, dan advertising, riset, manufacturing, dan accounting ini ya. Kalau unit-unit ini berjalan secara silo, tentunya dengan bahasanya masing-masing tentunya akan sulit untuk berkolaborasi atau berkomunikasi satu sama lain karena mempunyai bahasa yang berbeda. Tapi kalau terintegrasikan dalam satu ERP, maka itu akan menjadi hubungan antara unit-unit ini bisa terjalin menjadi lebih baik. Dalam bidang CRM tentunya berhubungan dengan customer ya, dengan menggunakan artificial intelligence ya, dari data yang ada ditransformasikan, dibersihkan, di-recover, lalu di learning ya, sehingga diketahui pola-pola customer dari suatu produk ya, yang diperlukan oleh customer itu produk bagaimana ya. Ya, karena di sini everything is data ya, jadi apapun itu bisa menjadi data ya. Data dimasukkan saja menjadi big data, lalu dilakukan analisis ya, sehingga nanti dapat digunakan dalam bidang atau aplikasi artificial intelligence, machine learning, dan deep learning gitu ya. Metodologi sistem automation dari Pak Hasibuan ya, yang diambil dari Pak Hasibuan ya. Jadi dari data yang banyak ini ya dipergunakan berbagai macam framework ya, nanti menghasilkan suatu desain platform ya dalam bentuk BI, MIS, TPS ya, dan mempengaruhi ya dan berguna bagi organisasi manajerial dalam bidang strategik, taktik maupun operasional ya. Nanti dari AI itu bisa ditampilkan data-data itu dalam bentuk dashboard ya, yang berguna dalam hal pengambil keputusan dan sebagainya. Oke. Ya, ini penutup ya. Jadi penggunaan data science, big data, dan AI ini merupakan momentum yang baik oleh karena adanya teknologi 4.0 ya. Hasil analisa data science dan big data ini merupakan input bagi AI yang dijadikan bahan untuk melatih sistem agar sistem bisa belajar dan membantu pekerjaan manusia. Big data menghubungkan data science dan AI ya.
teori, teknik, dan tool yang digunakan di data science dan AI itu hampir sama ya, walaupun tujuannya berbeda ya. Jadi kalau AI di sana ada learning ya, kalau di data science lebih kepada descripting data ya, data analitik ya. Peluang dalam dunia iptek bisnis itu besar sekali dan sangat bisa dikembangkan di Indonesia, mengingat secara etnis Indonesia ini sangat beragam, secara geografis sangat luas. Dengan cara data yang besar itu sudah harus dikumpulkan secara teratur. Jadi tantangannya adalah data ya. Big data merupakan bahan bakar di era ekonomi digital, dan data science serta AI adalah engine ya. Jadi DS dan AI itu adalah engine-nya ya, dari automation system yang menggunakan big data.